Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman Kyo dari pakai Q. Jadi di video kali ini gua nggak bakalan terlalu teriak-teriak dan nggak bakalan terlalu excited kayak gimana karena ini udah subuh banget. Jam 3 ya, jam 3 subuh. Sebenarnya kayak dari tadi gue pengen bikin konten tapi gue nggak tahu apa. Ada sih konten kayak pengen reaction aja, pengen bacain komen-komen kalian tentang masalah pergondrongan dan gue bakal mungkin ada yang nanya juga di situ jadi gue bakal kayak respon aja gitu. Mau bikinnya siang tapi berisik jadi sekarang jam 3 subuh gue yang berisik jadinya. Langsung aja kita mulai. Ini gue bakal baca di pertanyaan yang update gondrong yang ke-11 dulu yang terbaru. Kita baca. Oke semuanya. What? Belum apa-apa udah ada yang baca. Gak mutu banget. Gak mutu banget. Ya mungkin video ini bukan buat lu. Agak lama bang, gue udah 11 bulan sebahu. Ini dari Gerard Ahmad. Jadi sebenarnya kayak untuk menggondrongkan rambut itu atau enggak setiap orang prosesnya tuh pasti berbeda-beda tergantung dari mungkin dari makanan yang dia makan atau gen juga atau genetik atau misalkan dia hidupnya seperti apa itu juga bisa ngaruh cepat atau enggak nih karena bener-bener kayak beda. Nah satu lagi tuh jenis rambut orang juga beda-beda gitu kan, jadi ya pasti kayak ada yang 11 bulan yang masih pendek, ada yang 11 bulan udah sebahu, ada yang 11 bulan udah lebih panjang. Jadi tergantung orangnya juga kayak gitu. Jadi nggak semua dipukul rata. Nah walaupun gue udah kayak lumayan agak panjang untuk yang update 11 ini, sebahu lah gitu kan. Ya, menurut gue itu kayak, you know what I mean? Segitu aja gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan lu ada yang udah 11 bulan, sama nggak kayak gue? Kasih tahu gue di kolom komentar, oke? Ini ada dari Yuta Deska. Gue pengen banget segitu rambut gue lama banget tuh. Baru aja gue bilang kan rambut tuh emang beda-beda panjangnya. Jadi yang harus lu lakuin sekarang adalah ya sabar gitu. Nah udah itu aja, gak ada lagi. Oke. Garing gak sih gue? Ya udahlah bodo amat gitu kan. Oke, ini dari Muhammad Rasid. Wah, gue gagal gondrong baru 8 bulan, gue potong bang gara-gara kampus gue offline kemarin. Ternyata gak cukup sebulan online lagi nyesel gue potong. Aduh. Iya sih, maksudnya kayak sayang banget sih 8 bulan gue pasti rambut lu udah panjang banget untuk 8 bulan dan dipotong pasti pendek. Nah kalau misalkan saran gue ya kalau misalkan lu mau dipotong pendek, kayak menurut gue kayak jangan terlalu cepat banget gitu. Jadi biar kalau misalkan nanti ke gondrongnya lagi itu lebih cepat, misalkan kayak gaya apa ya, kayak old school. Kalau nggak yang di sininya aja di tipis bagian bawah, jangan sampai atas sini, bagian sini aja pendekin tipis banget, terus bagian sininya masih agak panjang segini, lo kebelakangin lah, lo pakai gel rambut, pakai clay, pakai hairspray, terserah lo nyamannya di mana, pakai powder apa juga yang buat rambut, yang jelas nanti rambutnya harus rapi biar lo juga selamat kayak gitu. Nah ada lagi jadi Prangki. Gue nyesel udah 6 bulan minta potong ujungnya aja dikit ke salon malah dipotong 2 cm aja. Anjir lah, nyesel banget. Nah ini juga yang paling banyak banget dikeluhkan ya sama lulu semua yang komen di pergondrongan gue gitu ya. Dan ini juga pengalaman pribadi gue. Jadi gini, kalau misalkan kalian ke barbershop itu harus bener-bener bawel banget. Kalau lu minta ujungnya aja, lu spesifik ujungnya aja. Kalau misalkan dia dilihat pas lagi ngambil rambut terus kayak digunting kayak gitu, lu juga harus bawel bang 1 cm aja, ujungnya aja, jangan lebih dari itu. Gua mau rambut gua itu kayak gini, hasilnya tuh kayak gini gitu. Nah yang gua telah ya dari barber atau dari manapun, mereka tuh selalu mikirnya gini, kalau misalkan gua pengen dengan jenis rambut tertentu, itu tuh mereka mikirnya oh nanti beberapa bulan kalau udah tumbuhnya jadi seperti itu. Nah ini juga peringatan buat barber, kalau misalkan ada yang minta potongnya seperti itu, kalau jangan terlalu pendek, lu mintanya ya udah ikutin aja gitu. Jangan punya pikiran yang oh nanti juga pas 1 bulan lagi kalau udah tumbuh potongan yang lu mau itu pasti dapat gitu. Enggak kayak gitu. Jadi ketika kita potong rambut itu pengen dapatnya itu sekarang, bukan nanti. Itu adalah hal yang salah. Dan buat lulu semua yang mau potong rambut, lebih baik lu bawel, super bawel. Gue pernah bawel banget kan sama tukang potong rambutnya di barber waktu itu. Dia emang agak kelihatan kesel sih karena ngerasa kayak
kayak disuruh-suruh gitu. Cuman kan ya maunya gue rambutnya nggak terlalu pendek kayak gimana gitu. Nah waktu itu ada satu gue nemu tukang potong rambut di barber yang sama di daerah Bogor gitu. Gue suka banget sama hasilnya dia. Kenapa? Karena gue minta potong sedikit, dia dipotongnya bener-bener sedikit sesuai dengan yang gue mau. Itu gue puas banget dan gue ngasih tip kayak gitu. Besoknya bulan depannya lagi gue datang lagi dia udah nggak ada. Anjing lah. Kata gue baru nemu tukang potong rambut yang cocok sekali seumur hidup. Cuman sekali-kalinya nggak ada lagi. Kesel gue waktu itu. Cuman ya udahlah, akhirnya ya gue mutusin untuk gondrong lagi sekarang gitu. Kita baca lagi dari Dewa Pratama. Bang, rambut gue suka ganggu ke depan muka, udah gatel banget pengen cukur. Lu pernah ngerasain itu nggak? Atau emang tunggu panjang dulu biar diam di samping? Terus dijawab juga sama Ketoprak Legend. Emang gitu sih menurut gue, soalnya gue juga begitu. Oke, jenis rambut lu gue yakin bukan yang kayak gue yang pulen gitu ya, tapi yang bear. Nah kalau misalkan menurut gue ya ngakalin ya, kalau misalkan udah kayak panjang ke muka kayak dan lu gatel ketika lu lagi risih dengan hal itu, pertama lu bisa pakai bondu aja, dan gue saraninnya bondunya bondu yang besi karena itu bagus banget. Pertama hasilnya juga bagus. Yang kedua itu dia nggak gampang patah, jadi lu nggak boros bondu. Nanti gue bakal taruh link pembelian bondu di description box kalau misalkan buat kalian yang lagi mager rambutnya ke muka-muka, karena gue sering kayak gitu sih, daripada diikat pakai karet kan ya, lebih baik pakai bondu. Maksudnya kayak cowok pakai bondu juga keren kok gitu. Teman-teman gue yang rambutnya agak mulai panjang pakai bondu menurut gue kayak keren-keren aja, nggak kayak cewek justru. Kecuali bondunya bondu pita ya yang ada pinknya gitu, nah itu baru lah. Oke, lanjut, tadi baru nyampe mana? Oke, Mbak Marshall 99. Bang, saya lagi gondrongin rambut, baru 4 bulan, bingung karena susah diatur gondrongnya, nanggung banget bang. Lagi di fase bingung, minta solusi bang. Gue harus tahu dulu sih sebenarnya kayak rambutnya sampai mana nih, susah diaturnya tuh seperti apa. Apakah susah diatur untuk di styling? Yang jelas sih kalau misalkan kayak untuk 4 bulan dan emang susah diatur, kalau menurut gue lu harus kayak ngerawatnya juga bagus, jadi biar nanti bisa diatur. Nah gue juga udah bikin perawatan rambut, nanti kalian bisa cek aja. Kalau nggak nanti gue bikin yang baru deh untuk ngerawat rambut yang bisa diatur, karena kadang kalau misalkan nggak bisa diatur kayak gitu, rambutnya itu nggak pernah diurus gitu. Ya bayangin aja kalau misalkan lu nggak pernah diurus sama nyokap lu atau sama orang tua lu atau sama siapapun, pasti lu bandel kan. Nah gitulah, sama kayak rambut juga gitu. Dan gak jelas hanya dari Aceng Kids. Oke. Bang, gua mau nanya bang, katanya kalau rambut sering dikuncir ke belakang itu yang depan katanya lama-lamaan akan rontok habis sedikit demi sedikit, itu benar atau enggak bang? Ini gua gak tahu benar atau enggak, gue juga nggak nyari tahu di apa ya, di kayak di internet, di website atau di artikel apapun. Tapi yang gue alamin ya enggak sih, enggak, cuman kayak untuk kayak rontok ke sini emang kayak ini bagian atas gue tuh memang lebih ke belakang gitu. Kalau misalkan gue ikut kayak gini apalagi kenceng banget, tapi menurut gue itu bukan apa ya, bukan satu alasannya deh. Kayaknya memang kayak ini ketarik karena kita udah kayak bertambah aja umurnya gitu, kayak makin tua gitu, jadi bagian depannya tuh habis. Dulu tuh gue sulahnya nggak nyampe atas dan jidat gue tuh nggak sepanjang ini, tapi sekarang tuh lebih panjang karena apa ya mungkin dari umur gitu, dan kita ada perubahan fisik. Itu yang orang nggak tahu, kita ada perubahan fisik. Rambut gue juga ya, gondrong yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu dan gondrong yang sekarang itu memiliki tekstur, memiliki ciri khas, memiliki hasil yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi lu harus aware sih sama perubahan diri lu, dan jangan nyalahkan hal-hal yang menurut gua tuh belum scientifically terbukti gitu. Tapi ya ikat aja, tapi jangan terlalu kencang sih karena pusing juga gitu kan. Balik lagi kalau misalkan ikatnya lurus kayak gini sih nggak masalah, nggak bakalan ketarik ke belakang kayak gitu. Oke, Aceng. Berikutnya ada Kevin Huta Barat. Oke. Aduh, gua gondrong 3 bulan, serasa mau nyerah soalnya kayak gembel gitu. Nah ini adalah salah satu fase yang harus kalian lewati. Lu nggak ngeliat tete gua kan? Ini adalah salah satu fase yang harus kalian lewatin ketika kalian menggondrongkan rambut. Gue juga udah bikin fase-fase gondrongnya juga, kalian bisa cek di situ. Nah kalau misalkan lu kayak pengen nyerah kayak gitu, balik lagi lu harus
tata lagi nih, lu harus mainin di tata kayak gitu. Dengan rambut yang panjang itu berarti kan ada solusi yang lain yang bisa terlihat lebih bagus kayak gitu. Ya apanya ya sesuai dengan apa yang lu pengen kayak gitu, dan lu cari referensi dengan dengan tingkat kegondrongan lu atau sepanjang apa rambut lu, dan cari referensi style yang sesuai dengan rambut lu dan cocokkan dengan muka lu, dengan style lu. Jadi ya lu biar tetap bisa lanjut gondrong gitu. Gue juga ketika ada di fase-fase itu gue ngerasa kayak aduh anjing, gue kayak nggak bagus banget rambut gue gitu ya. Akhirnya gue cari style, cari gaya rambut yang sesuai dengan style gue dan referensi gitu. Jadi gue kayak suka lagi, akhirnya gue biasa lagi, sampai akhirnya nanti ketika gue lagi males nyetel karena gue udah mulai kayak suka lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan Giran lagi nggak suka sama rambut, gue saranin kalian cari gaya rambut yang sesuai dengan apa yang kalian mau dan apa yang terlihat lebih bagus di kalian gitu. Oke, Kevin. Berikutnya dari Naufal Aldi. Ada produk basic untuk perawatan rambut lu nggak bang? Kayaknya nanti gue bakal bikin videonya, jadi sabar ya Naufal. Ini bocil toxic nih, gue suka bukan suka sih, kayak thank you ya, lu udah aktif di YouTube gue. Lu tuh bener-bener kayak ngasih semangat gue, walaupun kayak ya kalau misalkan gue gak suka orangnya itu biasanya kayak gue kesel sih ada yang kayak gini, tapi lu nyemangatin gitu. Terus kayak dia bilang, bang gue botak digunting guru bang, semangat bang. Ya semangat buat lu juga bocil toxic, thank you so much, selalu support gue dan jangan pernah berhenti untuk selalu support gue ya. Semangat pokoknya buat lu. Andre Putra, mantap gondrongnya udah jadi. Mantap, memang sudah jadi, sudah kayak tinggal bagian dikit lagi sih sebenarnya. Kayak ada fase gondrong yang gue pengen achieve gitu, jenis gondrong yang gue pengen achieve, tapi kayaknya sekarang belum kesampaian. Tapi ya udahlah, it's okay. Kita baca lagi berikutnya dari Yete Gondols, ya YouTube Gondols mungkin ya. Oke, selamat malam Mas Salman. Apakah saya boleh merequest video seputar perawatan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya untuk pekerja kulit yang selalu berkeringat dan berharap langsung dengan matahari secara langsung? Terima kasih. Oke, siap, laksanakan. Gue udah bikin, udah screenshot dulu, nanti gue bikin. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, terus pantengin lah, nanti gue bikin. Oke, berikutnya dari Cibangunan Project. Bang, gue gondrong udah 11 bulan tapi rambut pinggirnya masih pendek banget. Nah, kalau di main bun tuh nggak ke bawah pinggirnya. Nah, kalau misalkan lu di sininya kayak pendek, berarti gini aja, jadi jatuhnya main bunnya atas aja, pinggirnya kayak udah biarin aja. Pasti lu di undercut ya sebelumnya. Kalau di undercut memang begitu, jadi kayak ya harap-harap ini aja sih, kayak nyocok-nyocokin lagi aja, balik lagi nyocok-nyocokin sama style yang lu pengen gitu. Walaupun di main bun bisa bagian atasnya, tapi kayak sampingnya kayak masih ke bawah-bawah, lu pakein clay atau pakein hairspray untuk kayak disisir lagi, untuk kayak tarik ke bawah gitu, ke belakang gitu, jadi biar rapi gitu. Jadi nggak biar nyocrog di sini, nggak, maksud gua gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya udahlah. Berikutnya dari Bagus Pribadi, ini adalah yang terakhir ya. Gue lama banget gondrong bang, lupa juga udah berapa bulan ya. Gue juga jadi nge-lag gara-gara itu. Ya udahlah, semoga kayak gondrongnya awet gitu. Ini kayak gue pengen bacain lagi nggak ya, kayak di update gondrong. Tapi kayaknya di komenan yang update gondrong 11 itu cuman ada sekitar 18 komen sama beberapa replays dari gue. Kalau misalkan kalian pengen dibacain juga, terus kayak solusi-solusinya apa, atau enggak kayak pengen ngeluh-ngeluh gitu soal pergondrongan, kalian bisa komen di video-video gue yang update gondrong. Dan ya bulan ini berarti update gondrong gue yang ke 12, setahun gue gondrong, udah hampir setahun. And ya gue nggak kepikiran lagi kalau misalkan gaya rambut gue tuh nggak gondrong gitu. Dan ya sebenarnya kayak gue gondrong lagi pun berkat kalian sih, jadi kayak gue semangat lagi gitu. So itu dia beberapa komenan-komenan yang kalian komen di channel YouTube gue Kodar Salman. Thank you so much supportnya, dan selalu thank you juga kalian sudah selalu excited tentang update gondrong. Mungkin di Q&A berikutnya atau enggak dibacain komenan kalian berikutnya, gue bakal coba lihat di update gondrong yang ke 10, 9. Jadi kalian kayak komen aja di situ gitu ya.
So thank you so much guys for watching. Sorry kalau misalkan agak garing, gue di sini cuma pengen berinteraksi doang sama kalian semua. So sampai jumpa di video selanjutnya. Gondrong doang tapi jangan nyopet, oke? Gondrong boleh, nyopet jangan. Bye.